Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwas sekalian, pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali majelis kita pada kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan sepertinya kita masuk bab yang baru. Ya. Baik. Kita langsung saja masuk. Siapa yang baca? Antum. Dulu. Hari istirahat dulu ya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kitab Tauhid. Pada muallif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دليل النمل على صفات سوداء في ظلمات الليل وهو أن تقول والله وحياتك والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا طليبة هذا أتانا لا أتانا النصوص لا أتانا النصوص ولولا البت في الدار آتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. Iya. Jadi babnya sekarang yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala langsung menyebutkan ayat, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Jadi sini larangan apa namanya? Kalau kita kasih judul, larangan menjadikan atau membuat tandingan bagi Allah. Cuma kan menjadikan tandingan bagi Allah itu masih luas cakupannya. Makanya yang dimaksud di sini larangan menjadikan tandingan bagi Allah, kita akan melihatnya terkait dengan ucapan. Ya, terkait dengan ucapan. Jadi larangan menjadikan tandingan bagi Allah dari sisi ucapan. Ya. Kemudian setelah itu beliau membawakan tafsir Ibnu Abbas fil ayah terkait dengan ayat al-andad huwa syirku. Al-andad adalah kesyirikan. Jadi janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah.
akhfa min dabi min naml ala safatin sauda fi dhulumatil lail, yang lebih tersembunyi dari langkah semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Jadi syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang sangat tersembunyi dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz. Dan kadang kebanyakan orang tidak paham yang seperti ini. Ya. Bahkan sebagian manusia, atau mungkin boleh jadi kebanyakan manusia, kesyirikan itu orang kalau sujud kepada selain Allah. Iya. Nanti dia sujud sama patung dan seterusnya, baru dianggap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini penting untuk kita perhatikan supaya kita terlepas darinya dan bisa mengingatkan orang ketika melakukannya. Ya, boleh jadi keluarga kita, istri kita, anak kita mengucapkan ucapan yang tidak pantas, bahkan mengandung kesyirikan. Ya. Jadi ini apa? Beliau mengatakan apa? Kesyirikan yang sangat halus. Digambarkan seperti langkah semut yang kecil, tentunya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Antum lihat tidak? Kan susah dilihatannya. Ya, susah kelihatannya. Wa huwa antakul, ya, ini bentuknya. Dia mengatakan apa? Wa huwa antakul wallahi wa hayatik ya fulan. Ya, wallahi wa hayatik, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Ya. Ini contohnya, kamu mengatakan apa? Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Wa hayati, dan demi hidupku. Paham ya? Wa taqul, kamu mengatakan laula kulaibatu hadza, sekiranya bukan kulaibah apa ini? Anjing kecil, ya. Iya, anjing kecil. Ya, sekiranya bukan anjing kecil ini, la'atanan lususu, maka pastilah datang kepada kita perampok-perampok itu. Ya. Untung ini ada anjing kecil. Amin. Ada yang gitu ya? Untung ini ada anjing kecil. Bukan anjing kecil kayaknya, lah busuk nih. Itu. Kalau bahasa kita, walal baqtu fiddar la'atal lususu. Kalau lah bukan bebek itu, ya, di rumah, pasti perampok itu telah datang. Kemudian diantaranya juga waqulur rajuli li sahibihi, perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'tah, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajul, contoh yang lain, laulallahu wa fulan, sekiranya bukan Allah dan fulan. La taj'al fiha fulanan, maka beliau mengatakan, ya, jangan kamu menjadikan pada ucapan itu si fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, ini semuanya adalah kesyirikan. Ya, ini kesyirikan bagi Allah. Ya, kesyirikan bagi Allah. Dilihat bentuknya semua ucapan. Ya, dan ucapannya berbeda. Ada yang berbeda-beda bentuknya. Tapi semuanya kesyirikan. Ya. Taib rawahu Ibnu Abi Hatim. Fadal. Lanjut.
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المعلم رحمه الله في هذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما مات لها litajannubi, ya di situ harusnya mungkin litajannubi, ini masdar bukan fi'il. Bayyana ba'da hadhil alfaz litajannubi, ya, hiya wa ma salaha. Tunggu. Fi hadzal bab ada zalika wa bayyana. Hiyanya kemana ini hiyanya? Iya, selesai ya. Litajannubi hiya, yakni litajannubi hadhil alfaz wa ma salah, dan apa yang menyerupai lafaz-lafaz itu. Baik. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid, bahwa ketika di antara bentuk-bentuk penerapan tauhid, tahqiq tauhid, yaitu penerapan tauhid, adalah al-ihtirazu. Apa al-ihtiraz? Bentuk penjagaan dari kesyirikan kepada Allah berupa lafaz-lafaz. Jadi ketika di antara bentuk penerapan tauhid adalah penjagaan dari bentuk kesyirikan kepada Allah pada lafaz-lafaz. Jadi ada bentuk kesyirikan dalam bentuk apa? Lafaz. Ada bentuk kesyirikan dalam bentuk lafaz. Walaupun katanya yang mengucapkannya itu tidak memaksudkannya dengan hatinya. Jadi walaupun yang mengucapkan itu tidak bermaksud seperti itu. Paham sampai sini? Jadi tidak dipersyaratkan dia maksudkan. Hanya sekedar apa? Mengucapkan. Paham sampai sini? Tidak perlu ada niatnya. Tidak perlu ada niatnya. Ya. Ini akhirnya dari ucapan Syekh Shalih Fauzan. Nabbahal muallif mengingatkan rahimahullah dengan bab ini atas hal itu, dan menerangkan sebagian lafaz-lafaz ini agar dijauhi lafaz-lafaz itu dan yang menyerupai lafaz-lafaz itu. Ya. Fala taj'alu afwan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini hubungannya terhadap kitab tauhid. Ya, jadi ada bentuk kesyirikan dalam bentuk lafaz. Nah, untuk menerapkan tauhid, mewujudkan tauhid, maka bentuk kesyirikan dalam lafaz ini juga harus dijauhi. Ya. Baik. فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها. Tusrifuna, kalau af'ala yuf'ilu, tusrifuna lahumul ibadata. وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه. في الآية أي في تفسير الآية لبيب النمل مشية.
على صفات الصفاء الحجر Amlas. Amlas. Hajarul amlas. الحجر الأملس. Taib, sudah. Fala tajalu lillahi andadan ay asbahan wa nudra. Ya, asbahan wa nudra. Ya, yakni yang serupa dan nudra yang setanding. Ya. Yang kalian memalingkan ibadah itu kepada mereka, mengarahkan ibadah itu kepada mereka. Dan ini yang dijadikan sebagai tandingan. Au syai'an minha, atau bagian dari bentuk ibadah. Iya, bagian dari bentuk ibadah. Iya. Dan antum tahu ini ayat yang berkaitan dengan kesyirikan besar. Ayat ini berkaitan dengan kesyirikan besar. Ini kan surah Al-Baqarah ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini berkaitan dengan ayat kesyirikan besar. Wa antum ta'lamun annahu rabbakum la yarzuqukum ghairuhu. Bahwasanya dia adalah Rabb kalian, yang selain dia tidak memberikan rezeki kepada kalian. Wala yastahiqqul ibadata siwa, dan selainnya tidak berhak ibadah apapun selain Allah. Ya. Ya, ini ayat sebagaimana yang kita sebutkan tadi di surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu apa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya, alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Fil ayah ay fi tafsiril ayah. Fil ayah artinya dan tafsirnya ayat. Dabibun namal ay masyuhu, yaitu langkahnya. Ya, langkahnya, jalannya. Ala safatin ay as-safa hajrul amlas, ini batu yang licin. Baik. Terus سليبة تسمير كلبة وهي هنا التي تتخذ لحفظ الموت mawasyi وغيرها. اللصوص جمع لص وهم السراق. البت جمع بطة وهي من طيور الماء تتخذ في البيوت فإذا دخلها غير أهلها. Ini banyak yang salah nunya ya, banyak salah harakatnya. Iya. Terus لا تجعل فيها فلانا أي لا تجعله في مقالتك فتقول لولا الله وفلان بل قل لولا الله وحده. هذا كله به شرك أي هذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله أي شرك أصغر. Baik. Kulaiba itu tasgirnya kulbah. Tasgirnya itu dalam bentuk apa ya? Tasgir itu artinya pengecilan. Sama dengan kitab. Kalau bilang ada kitab kecil-kecil namanya kutaib. Paham ya? Itu namanya tasgir. Jadi ada kitab yang tebal-tebal, tapi kalau ada tiga kecil ya
tipis seperti disebut kutaib. Ya, itu anunya, wazannya itu fu'ail. Paham ya? Fu'ail. Ya, kulaibah. Tasghirnya kulbah. Wa hiya huna, dan ini di sini ya, kulaibah di sini adalah tuttakhadhu li hifdzil mawashi, diambil untuk menjaga hewan ternak dan yang lainnya. Ya, hewan ternak dan lainnya. Anjing-anjing kecil itu. Al-lususu jamak dari lasin wa humus surraq, ya, pencuri-pencuri atau perampok. Al-battu jamak dari battah, dari termasuk burung air yang ditempatkan di rumah-rumah. Ya. Kalau fa idza dakhala ghairu ahliha, kalau ada yang masuk selain pemilik rumah, stanqarathu, dia mengingkarinya dan dia berteriak. Kalau kita di sini apa ini? Hah? Hah? Bukan yang bentuknya bebek. Apa lagi itu? Angsa ya. Angsa yang paling anu ya? Iya, angsa. Angsa yang paling anu biasanya. Suka berteriak dan memburu kan? Teriak memburu. Iya. Iya. Kemudian janganlah kamu menjadikan pihak fulanan. Jadi jangan kamu, jadi la-nya nih la apa namanya? La nahiyah atau la nafiyah? Pati. La nafiyah atau la nahiyah? Sudah belajar ini toh? Sudah. Nah, siapa yang bisa jawab? Hah? Apa? Lana? Siapa yang jawab ini? Pati kah? Lana? Apa cirinya lana? Apa maksudnya? Hah? Enggak, cirinya ini caranya. Oh, ini lana ya, jadi harusnya begini. Kenapa antum tidak baca la taj'alu? Ya, ini lana ya. Makanya tidak dibaca la taj'alu. Ya, karena lana ya itu menjazam. Makanya dibaca la taj'al. Ya, la taj'al. Janganlah kalian menjadikan fiha pada ucapan-ucapan itu fulan. Ya, jangan kau sebutkan juga fulan di dalam ucapan-ucapan seperti itu. Ya, la taj'alhu fi maqalatik. Jangan kamu jadikan si fulan pada ucapanmu. Ya. Kamu mengatakan apa? Fatakulu, kamu mengatakan apa? Laulallahu wa fulan. Sekiranya bukan Allah dan fulan. Ya, masalahnya di sini dia pakai apa? Pakai waw. Ya, waw itu mutlakul jama'. Ya. Mensejajarkan. Ya, mensejajarkan mutlak jama' mutlak. Ya, mengumpulkan sesuatu secara mutlak. Jadi seakan-akan sejajar. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Bal qul laulallahu wahdah. Bahkan katakanlah sekiranya bukan Allah semata-mata. Sebut saja Allah, sekiranya bukan karena Allah. Ya sudah, seperti itu. Sama tadi, masyaallahu wa syi'ta. Tas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, disejajarkan. Kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena kehendak Allah itu kehendak mutlak di atas dia. Kehendak makhluk di bawah mengikut kehendak Allah. Wa ma tasya'una. Sampai apa ayatnya? Wa ma tasya'una
illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah berarti kehendaknya makhluk di mana? Di bawah mengikut kehendaknya Allah, karena kehendaknya Allah itu mutlak. Makanya tidak boleh pakai kata wah. Ya. Tidak boleh pakai kata wah. Ketika Nabi SAW ada yang mengucapkan seperti ini di hadapannya, Masya Allah wa syi'ta, Nabi mengatakan apa? Apakah kau menjadikan saya tandingan sama Allah, bagi Allah? Langsung Nabi mengatakan begitu. Ya, apakah engkau akan menjadikan saya tandingan bagi Allah? Karena kata wow. Makanya dalam agama kita huruf itu penting. Ya. Apalagi ucapan itu lebih penting. Satu huruf saja penting, apalagi ucapan. Kadang-kadang orang mengatakan itu kan ucapan ji. Islam itu tidak melihat ucapan atau tidak. Sekarang kita belajar tentang ucapan. Ada ucapan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Hati-hati dengan ucapan itu. Ya, hati-hati dengan ucapan itu. Islam itu memperhatikan ucapan. Yang membedakan kita Islam dan non-Muslim, Muslim dan non-Muslim dengan apa? Ucapan. Ya. Kadang-kadang orang itu kan ucapan. Hati-hati kita ucapan. Ya. Allah menurunkan ayat ma yalfidhu min qaulin illa Allah sudah peringatkan dengan ucapan-ucapan itu. Apalagi ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan. Taib. Haza kulluhu bihi syirkun. Semua ini adalah kesyirikan. Ya, ini haza kullu bihi, semua ini bihi terhadap Allah adalah kesyirikan, sekutu bagi Allah. Ai hadhil alfadul mazkura wa ma syabaha syirkun billah. Ini semua lapas-lapas yang disebutkan dan yang semisal dengannya, yang mirip dengannya adalah sekutu bagi Allah. Ai syirkun asghar. Ya, syirkun asghar, kesyirikan kecil. Mana bahaya kesyirikan kecil dengan memperkosa? Kecil? Betul? Ragu dia. Betul? Jangan ragu ya. Syirik kecil lebih bahaya daripada syirik apa? Pemerkosaan. Tapi bagaimana sikap antum ketika mendengar orang memperkosa? Dan bagaimana antum ketika mendengar atau melihat kesyirikan kecil? Bagaimana perasaannya? Mana yang lebih antum ingkar kira-kira? Merasa jijik? Merkosa? Ya, antum terus terang ya. Ya disitulah yang perlu diperbaiki. Ya, kita kadang lebih merasa heboh ketika ada yang memperkosa, tapi ketika ada perbuatan syirik tidak heboh. Ya enggak? Iya. Pemerkosaan itu dihukum luar biasa. Tetapi kesyirikan dijaga dan bahkan mau dilestarikan. Bedanya mensikapi. Betapa banyak manusia tidak bisa mensikapi hal itu sesuai dengan porsinya justru terbalik. Ya. Mau mempertahankan kesyirikan. Padahal itu yang diperangi Nabi. Diturunkan kitab, diutus para rasul. Allah turunkan agama yang baru untuk memperbaharui menghilangkan kesyirikan itu. Memperbaharui agamanya Nabi Ibrahim. Iya kan? Tetapi itu yang mau dijaga sekarang. Makanya semua kita ketika kita sudah mendapatkan hidayah yang seperti ini, teruskan itu. Ya, jangan mundur sama sekali. Kenapa? Karena itu nanti untuk antum dan anak-anak antum.
Kalau antum tidak paham ini, maka tidak paham pula anak-anak antum. Antum nanti diharapkan mengeluarkan generasi-generasi penerus, yang bisa menjaga dirinya dan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lanjut. المعنى الذي تمارسه الآية أن الله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونذروا يصرفون لهم شيئا من عبادته وهم يعلمون أن الله وحده الخالق الرازق وأن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء كما ذكره ابن عباس أمثلة masdar ini masdar لاتخاذ الأنداد لأن لفظ الآية يشملها وإن كانت شركا أصغر والآية نازلة في الشرك الأكبر فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. Mana global terhadap ayat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang manusia menjadikan bagi Allah amsalan, yang semisal dan yang sebanding, nudhara, yang dia arahkan kepada mereka sesuatu dari bentuk ibadah. Sesuatu dari bentuk ibadah. Sementara mereka mengetahui bahwa Allah semata yang mencipta dan memberi rezeki. Nah, ini hubungannya apa? Antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Mana yang diimani oleh orang-orang kafir Quraisy? Tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Atau orang-orang Quraisy tidak mengimani dua-duanya? Rububiyah. Itulah kenapa Allah menjadikan tauhid rububiyahnya untuk mengajak orang-orang beriman menyembah kepadanya. Termasuk yang ayat kita bacakan tadi di surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Rabb itu di dalamnya terdapat Al-Khaliq, Ar-Razik, atau Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Rabb itu, kata Rabb itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi Allah menggunakan tauhid rububiyah untuk mengajak orang-orang kafir Quraisy kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Makanya Allah sebutkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, bulan dan bintang. Karena itulah dialah yang menciptakannya. Dan siapa yang menciptakan itu, dialah yang berhak diibadahi. Makanya di sini mengatakan dia tahu bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Itulah dasar ilmunya. Itulah dasar ilmunya. Jadi mereka punya keimanan. Enggak? Orang-orang kafir Quraisy punya keimanan, tapi keimanan seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Baik. Kemudian beliau mengatakan tandingan-tandingan ini ajizatun faqirah. Tandingan-tandingan ini adalah ajizah, faqirah, yang lemah,
yang penuh kekurangan. Ya, fakir, penuh kekurangan. Laisa laha minal amri syai'. Sama sekali tidak memiliki perkara sedikit pun. Artinya tidak ada urusan perkara dia. Tidak ada dia mengatur urusan. Jangankan urusan orang lain, urusan dirinya saja dia tidak mampu selesaikan dengan sesempurna mungkin kecuali atas izin Allah. Izin Allah. Ya. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah gambarkan yang disembah selain Allah seperti seekor lalat yang mengisap sesuatu darinya dan dia tidak bisa mengambilnya kembali. Paham sampai sini? Ya. Antum kalau dicium sama lalat, dia ambil sesuatu dia barang antum bisa ambil itu yang antum diambil itu. Hah? Ya. Tidak punya kemampuan. Ya. Itu menunjukkan kelemahan, kekurangan. Ya. Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak punya perkara apa-apa. Ya. Laisa minal amri syai'. Ya. Wa ma zakara Ibnu Abbas amsilatan bi ittikhadil andad. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu contoh-contoh bentuk mengambil tandingan-tandingan. Jadi itu contoh-contoh saja yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Model-model saja. Ya, bukan menunjukkan batasan. Ya, bukan menunjukkan batasan, itu hanyalah sekedar contoh. Li'anna lafdzal ayat yashmaluha, karena lafaz ayat itu mencakupnya. Wa in kana syirkan asghar, walaupun dia bentuknya syirik kecil. Ya, ini bentuk yang lafaz-lafaz itu bentuknya syirik kecil. Karena ayatnya itu mencakup syirik besar. Wal ayatu nazilatun fi syirkil akbar, sementara ayat turun dalam bentuk kesyirikan besar. Fassalaf, ingat ini. Fassalaf yastadilluna bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Maka as-salaf berdalilkan dengan apa yang turun pada kesyirikan besar untuk kesyirikan kecil. Ya. Untuk kesyirikan kecil. Baik. ما استفادوا من الآية التحذير من الشرك في العبادة. الأول التحذير من الشرك في العبادة. الثاني أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. الثالث أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من يتنبه له. الرابع وجود تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها إلا الإنسان بقلبه. Pelajaran yang bisa diambil, peringatan dari kesyirikan ya fil ibadah, dalam bentuk ibadah. Yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Ya. Ini kalau pembahasannya di Al-Qawaidul Arba'ah. Yang ketiga, kesyirikan kecil itu khafiyun, tersembunyi. Jiddan, ini sangat tersembunyi. Ya. Dan sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Ya, sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Ya, apalagi sekarang ya, sangat sedikit. Ya. Pembahasan tentang syirik saja, siapa sih yang membahasnya? Nah, kadang-kadang orang membahas syirik palingnya secara global saja. Bahaya kesyirikan. Sebutkan saja bahaya kesyirikan, tapi secara global. Dan ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Ya, harus detail. Yang mana itu model-model kesyirikan. Siapa saya? Ya, siapa yang memperhatikan pembahasan ini? Ya. Tidak ada kecuali siapa? Ahlus sunnah. Kecuali dakwah salafiyah. Yang mereka itu betul-betul tulus mengingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya
yang bisa merusak agamanya. Ya. Apalagi kesyirikan kecil, apalagi dalam bentuk lafaz. Apalagi dalam bentuk lafaz. Baik. Kemudian yang keempat, wajibnya menjauhi lafaz-lafaz yang bentuknya syirik. Walaupun seseorang itu tidak memasukkannya dengan hatinya. Jadi wajib menjauhi lafaz-lafaz yang bentuknya kesyirikan. Baik, alhamdulillah selesai. Lanjut, terangan selanjutnya. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحكيم. Dan Umar ibnu Khattab, tapi yang benarnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di bawah, yaitu dari Ibni Umar, yaitu Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau dia musyrik. Rawahu Tirmidzi dan dihasankan dan juga disahihkan oleh Al-Hakim. Baik. Qala syarih al-Umar sawabuhu an ibni Umar. Ya, an ibni Umar, ini Abdullah ibni Umar. Man halafa al-halifu al-yaminu wa hiya tawkilu al-hukmi bi dhikri mu'azzami ala wajhin mahsusin. Ya. Ghairillah ay bi ayyi makhluqin min al-makhluqati. Ya. Kafara aw asyraka. Ya. Yahtamilu an yakuna hadha shakkan min ar-rawi wa yuhtamilu an takuna aw bima'na al-wawi fa yakunu kafara wa asyraka wal muradu al-kufru wal syirku al-asgharani. Ya. Man halafa, al-halfu al-yamin, artinya sumpah. Itu adalah taukidul hukmi. Ya, penegasan hukum dengan menyebutkan mu'azzam, yang diagungkan, yang dibesarkan, ala wajhi makhsusin, dengan cara yang khusus. Ya, dengan cara yang khusus. Bighairillahi bi ayyi makhluqin minal makhluqat, selain Allah, yaitu dengan makhluk. Ya, dengan makhluk apa saja dari kalangan makhluk. Bi ayyi makhluqin, dengan makhluk apa saja dari kalangan makhluk. Kafara au asyrak, jadi kafara au pakai au ya. Asyrak yahtamilu, ada kemungkinan ini syak dari rawi, keraguan dari rawi. Jadi dia tidak memastikan ya kafara al asyrak, sehingga dia menyebutkan kafara au asyrak. Jadi ragu rawinya, apakah Nabi mengucapkan kafara atau mengucapkan asyrak. Dan kemungkinannya di sini aunya itu maknanya wah. Ya, aunya itu dengan makna wah. Maka jadilah kafara wa asyrak. Jadi man halafa bi ghairillahi kafara wa asyrak. Wal muradu, tapi yang diinginkan di sini al-kufru wasyirkul asgharani. Ya, kufur dan kesyirikan yang kecil. Baik. Gitu. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي
أن من أقسم بغير الله Aksama بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المخلوق به شريكا لله فكفر بالله لأن الحلف لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه والعظمات في الحقيقة إنما هي لله وحده فلا يخلف yuhlafu إلا به أو بصفات من صفاته. Baik. Makna global terhadap hadis, Rasulullah SAW mengkhabarkan pada hadis ini sebuah khabar yang maknanya larangan. Yang maknanya larangan, ya. Bahwa siapa yang bersumpah kepada selain Allah dari makhluknya, maka dia menjadikan ya al-mahlufa bihi, yang disumpahi, ya, yang disumpahi dengannya, yang dijadikan objek sumpah itu sebagai sekutu bagi Allah, dan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena sumpah itu sesuatu yang mengharuskan pengagungan, pembesaran. Ya, sesuatu yang mengharuskan pengagungan dan pembesaran. Wal 'azamatu fil haqiqah innama hiya lillahi wahdah. Sementara keagungan itu hakikatnya semata-mata hanya untuk Allah, ya, semata-mata hanya untuk Allah. Maka tidaklah bersumpah ya kecuali dengannya, atau kecuali dengan sifat-sifatnya, atau kecuali dengan sifatnya dari sifat-sifatnya, ya. Wabi izzatika, ini dengan sifat Allah. Wabi kudratika, dengan kemampuanmu, dengan izzahmu, nah itu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kan? Wallahi, demi Allah, ya. Baik. Jadi jelas ya, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Munasabatul hadits bil babi annahu yadullu ala annahu man halafa bi ghairi Allah faqad ittakhadha al-mahlufa bihi niddan lillahi. Iya. Hubungannya hadis ini terhadap bahwa hadis ini menunjukkan bahwa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan objek sumpah itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث الأول تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله. الثاني أن التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى ولا يحلف إلا به ولا يحلف إلا به. الثالث أن الحلف بغير الله لا تجيب به كفارة لأنه لم يذكر فيه كفارة. Iya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, haramnya bersumpah kepada yang selain Allah, dan bahwasanya itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Yang kedua, bahwa pengagungan dengan sumpah itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan dengan sumpah itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bersumpah kecuali dengannya. Yang ketiga, bahwa bersumpah kepada Allah tidak mengharuskan kafarah. Jadi bersumpah kepada Allah tidak ada kafarahnya. Ya, tidak ada kafarahnya.
tebusannya. Kafarah misalnya ada kafarahnya itu seperti orang yang jima di siang hari di bulan Ramadan. Ada kafarahnya kan Nabi sebutkan. Ya, apa? Pertama membebaskan budak, apalagi selanjutnya dikasih pilihan ya. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Itu namanya kafarah. Ya, ada beberapa amalan yang dilarang kalau dilakukan itu ada kafarahnya. Seperti juga mendihar, ya, melakukan dihar terhadap istri. Baik. Kenapa tidak ada kafarahnya? Karena Nabi tidak menyebutkan dalam hadisnya. Iya, Nabi tidak sebutkan kafarahnya ini. Siapa yang bersumpah kepada Allah, maka dia syirik. Kemudian kafarahnya seperti ini, tidak. Sehingga beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak ada kafarahnya. Sekira ini ya ikhwah, alhamdulillah ya. Dari ini dua yang kita ambil, insyaallah kita lanjutkan di dalil yang ketiga. Ini cukup panjang sehingga kita tunda untuk pertemuan akan datang. Taib, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan di kondisi santai saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.